Assalamualaikum semuanya. Channel yang memberikan kisah nyata dan menarik untuk dibahas. Namun sebelum itu mengklik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk menuliskan sholawat di kolom komentar. Agar kita mendapatkan syafaat di akhir kelak. Di sebuah desa kecil di pelosok Jawa Barat, seorang kakek tua bernama Kakek Yono. Usianya sudah 80 tahun. Tapi ia masih cukup kuat untuk mengurus kebunnya yang diwarisi dari leluhurnya. Sejak muda, Kakek Yono menggarap tanah itu dengan penuh cinta. Ia menanam pohon kelapa, pisang, singkong, dan beberapa tanaman lain yang menjadi sumber kehidupannya. Namun, keadaan mulai berubah ketika sebuah perusahaan besar, PT Bumi Jaya, masuk ke desanya. Perusahaan itu membawa alat-alat berat, membuka lahan, dan mendirikan pagar di sekeliling area yang mereka klaim sebagai milik mereka. Banyak warga desa yang kehilangan tanah mereka karena tidak memiliki sertifikat resmi, termasuk Kakek Yono. Pak Kades, tanah ini milik saya dari dulu. Saya yang tanam pohon-pohon itu, ujar Kakek Yono dengan suara gemetar saat mendatangi kantor desa. Kepala desa hanya menghela napas panjang. Saya tahu, Kek, tapi kalau tidak ada sertifikat, kita tidak bisa melawan mereka. PT punya dokumen lengkap. Kami sudah coba membela warga, tapi tetap kalah. Kakek Yono pulang dengan langkah gontai. Ia merasa seperti dipermainkan di tanahnya sendiri. Beberapa hari kemudian, orang-orang datang ke gubuknya, membawa surat penggusuran. Kakek harus angkat kaki dari sini. Tanah ini sudah jadi milik PT, ujar salah satu petugas dengan nada tegas. Kakek Yono menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Ia berusaha melawan, tetapi tubuhnya sudah tua, tenaganya tak seberapa. Akhirnya, dengan hati berat, ia meninggalkan tanah yang telah ia rawat sepanjang hidupnya. Ia pindah ke rumah keponakannya di pinggir desa, hidup dalam keterbatasan dan kesedihan. Beberapa bulan berlalu, Kakek Yono mendengar kabar bahwa PT Bumi Jaya sudah mulai menebang pohon-pohon di tanah yang dulunya miliknya. Hatinya pedih. Ia tahu suatu hari tanah itu akan berubah menjadi perkebunan besar milik perusahaan, dan semua yang ia tanam akan lenyap. Suatu pagi, Kakek Yono duduk di beranda rumah keponakannya, menatap langit dengan tatapan kosong. Ia teringat kelapa-kelapa yang dulu ia tanam. Kelapa-kelapa itu pasti sudah tua dan siap dipanen. Aku harus mengambilnya, gumamnya dalam hati. Ia tidak ingin mencuri. Ia hanya ingin mengambil apa yang memang menjadi haknya. Kelapa-kelapa itu berasal dari pohon yang ia tanam sendiri jauh sebelum PT datang. Ia merasa tidak ada yang salah dengan mengambil hasil dari tanahnya sendiri. Pagi harinya, Kakek Yono berjalan pelan menuju kebun lamanya. Ia membawa karung untuk mengumpulkan kelapa. Ia melihat pohon-pohon kelapanya masih berdiri tegak. Hatinya lega. Setidaknya, tidak semuanya ditebang. Ia mulai mengumpulkan kelapa yang sudah jatuh di tanah. Tangannya yang sudah keriput berusaha mengangkat satu persatu kelapa itu dan memasukkannya ke dalam karung. Namun, saat ia sedang sibuk mengumpulkan kelapa, suara langkah kaki terdengar dari kejauhan. "Siapa di sana?" Terdengar suara lantang dari seorang petugas keamanan PT. Jantung Kakek Yono berdegup kencang. "Hei, kakek, ngapain di sini?" bentak seorang petugas PT itu. "Saya cuma ambil kelapa saya sendiri," jawab Kakek Yono dengan suara bergetar. "Ini tanah PT. Kalau kakek ngambil kelapa di sini, itu namanya mencuri," seru petugas itu. Kakek Yono terdiam. Ia ingin berdebat, ingin menjelaskan bahwa tanah ini dulu miliknya. Tapi untuk apa? Ia tahu, orang-orang ini tidak akan peduli. Tanpa banyak bicara, dua petugas keamanan menangkapnya. Tangan tuanya dicengkeram erat, dan ia diseret ke pos keamanan PT, kemudian diserahkan ke kantor polisi. "Pak, kakek ini tertangkap basah mencuri kelapa di lahan PT kami, ingin kasus ini diproses secepatnya. Tidak ada toleransi untuk pencurian, siapapun pelakunya," ujarnya kepada penyidik kepolisian. Seorang polisi tua, yang sudah bertugas puluhan tahun di desa itu, menghela napas panjang. Ia mengenal Kakek Yono sejak lama dan tahu benar bahwa tanah yang dipermasalahkan itu dulunya memang milik sang kakek. "Pak Yono, benarkah Anda mencuri kelapa itu?"
Tanya polisi tua dengan nada lembut. Kakek Yono mengangkat kepalanya, menatap polisi itu dengan mata berkaca-kaca. Saya tidak mencuri, Pak Polisi. Kelapa itu dari pohon yang saya tanam sendiri. Dulu, tanah itu milik saya. Tapi mereka mengambilnya begitu saja karena saya tidak punya sertifikat. Polisi tua itu terdiam sejenak. Ia tahu kakek ini tidak berbohong, tetapi hukum seringkali tidak berpihak kepada orang kecil. Maaf, Kek, tapi laporan sudah masuk. Kami harus memproses kasus ini sesuai prosedur, ujar polisi tua dengan berat hati. Tak lama kemudian, kakek Yono dibawa ke dalam sel tahanan sementara. Ia hanya bisa menghela napas panjang, menatap langit-langit yang mulai kusam. Hatinya pedih. Beberapa hari kemudian, kakek Yono dihadapkan ke meja hijau di pengadilan negeri. Ruangan sidang dipenuhi oleh beberapa wartawan dan warga desa yang penasaran dengan kasus ini. Di kursi terdakwa, kakek Yono duduk dengan wajah lesu. Di depannya, seorang hakim berusia sekitar 48 tahun, bernama Hakim Bagus, menatapnya dengan tatapan penuh pertimbangan. Ia membaca berkas perkara dengan teliti. Jaksa penuntut yang mewakili PT Bumi Jaya segera membuka persidangan dengan suara lantang. Yang mulia, terdakwa ini tertangkap basah sedang mencuri kelapa di lahan yang telah secara sah menjadi milik PT Bumi Jaya. Pihak PT memiliki dokumen kepemilikan tanah yang sah. Oleh karena itu, kami menuntut terdakwa dengan pasal pencurian dan meminta hukuman yang setimpal. Hakim Bagus menoleh ke arah perwakilan PT Bumi Jaya. Benarkah tidak ada ruang untuk penyelesaian lain? Mengingat usia terdakwa yang sudah lanjut dan sejarah tanah ini. Seorang pria bersetelan rapi, perwakilan hukum PT, berdiri dan menjawab dengan nada dingin. Kami memahami kondisi terdakwa, Yang Mulia, tetapi hukum harus ditegakkan. Jika kami memberi toleransi, ini bisa menjadi presiden buruk bagi perusahaan kami. Tidak ada kompromi untuk pencurian, siapapun pelakunya. Kemudian, pengacara yang ditunjuk untuk membela kakek Yono berbicara. Yang Mulia, klien saya tidak bermaksud mencuri. Pohon kelapa itu sudah ada jauh sebelum PT mengklaim tanah tersebut. Klien saya hanya mengambil hasil dari apa yang ia tanam sendiri. Mohon pertimbangkan aspek kemanusiaan dalam kasus ini. Hakim Bagus menghela napas panjang. Ia tampak berpikir keras sebelum akhirnya berkata, sidang akan ditunda dan dilanjutkan pekan depan untuk mendengarkan lebih banyak saksi dan mempertimbangkan bukti yang ada. Kakek Yono hanya bisa pasrah. Ia tahu, apapun yang terjadi, kemungkinan besar ia akan tetap kalah. Tetapi apakah keadilan masih bisa berpihak kepadanya? Sidang kembali dilanjutkan setelah 1 pekan penundaan. Kali ini, suasana ruang sidang semakin tegang. Wartawan dari berbagai media datang untuk meliput kasus ini, karena banyak yang menilai bahwa kasus kakek Yono adalah cerminan ketidakadilan bagi rakyat kecil. Di kursi terdakwa, kakek Yono duduk dengan tubuh lemah, tetapi sorot matanya masih menyiratkan keteguhan. Di hadapannya, jaksa penuntut berdiri dengan percaya diri. Yang Mulia, ujar jaksa dengan nada lantang. Berdasarkan bukti dan keterangan saksi, kami menuntut terdakwa dengan hukuman 25 tahun penjara sesuai dengan pasal pencurian. Kami meminta majelis hakim untuk tidak memberikan keringanan hukuman karena tindakan ini bisa menjadi contoh buruk bagi masyarakat. Suasana ruang sidang hening. Beberapa warga yang hadir tampak saling berbisik. Bagaimana mungkin seorang kakek tua yang hanya mengambil kelapa di tanah yang dulu miliknya sendiri bisa dihukum seberat itu? Hakim Bagus mengetuk palunya pelan. Ia menatap kakek Yono dengan sorot mata yang sulit ditebak. Kakek Yono, apakah Anda ingin menyampaikan sesuatu sebelum saya membacakan putusan? Tanya Hakim Bagus dengan nada lebih lembut. Kakek Yono mengangkat kepalanya perlahan. Dengan suara bergetar, ia berkata, Yang Mulia, saya tidak mencuri. Kelapa itu berasal dari pohon yang saya tanam dengan tangan saya sendiri sejak puluhan tahun lalu. Saya hanya ingin mengambil apa yang memang menjadi hak saya. Saya tidak meminta banyak, hanya sedikit keadilan. Hakim Bagus terdiam sejenak. Ia tampak berpikir keras. Tetapi hukum tetaplah hukum, dan ia terikat oleh aturan yang berlaku. Setelah menarik napas panjang,
Ia mulai membacakan putusan. Setelah mempertimbangkan seluruh bukti dan keterangan saksi, majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa, kakek Yono, terbukti bersalah melakukan pencurian sesuai dengan dakwaan jaksa. Oleh karena itu, terdakwa dijatuhi hukuman 25 tahun penjara. Duk, palu diketuk. Ruangan menjadi riuh. Beberapa warga desa yang hadir mulai bersuara keras. Sebagian bahkan berteriak, "Ini tidak adil." Di kursinya, kakek Yono terdiam. Hatinya seperti diremas. Ia merasa dunia sudah tidak berpihak kepadanya. Beberapa hari setelah putusan, kakek Yono resmi dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan. Ia ditempatkan di sel bersama beberapa narapidana lain. Di dalam penjara, tubuh tuanya semakin lemah. Ia sering duduk termenung di sudut sel, mengenang masa-masa ketika ia masih bisa berjalan bebas di tanahnya sendiri. Para sipir penjara dan narapidana lain ada yang merasa iba padanya. "Kek, kok bisa masuk sini?" tanya salah satu napi muda yang berbadan kekar. Kakek Yono menghela napas panjang. "Aku hanya mengambil kelapa dari pohon yang kutanam sendiri. Tapi mereka bilang aku mencuri." Para napi saling berpandangan. Beberapa dari mereka menggeleng tak percaya. Bahkan di dalam penjara, mereka masih bisa melihat ketidakadilan yang menimpa orang tua ini. Di luar sana, beberapa wartawan dan aktivis mulai mengangkat kasus kakek Yono ke publik. Banyak orang mulai bersuara di media sosial, mempertanyakan keadilan bagi orang tua yang hanya ingin mengambil hasil dari tanahnya sendiri. Beberapa bulan setelah vonis, terjadi perkembangan mengejutkan. Seorang pengacara dari organisasi hak asasi manusia, Ibu Laras, mengajukan banding atas kasus kakek Yono. "Putusan ini tidak adil. Kami memiliki bukti bahwa tanah itu dulunya memang milik kakek Yono, meskipun ia tidak memiliki sertifikat resmi," ujar Ibu Laras dalam sidang banding. Hakim yang menangani banding ini lebih terbuka dan mempertimbangkan kembali kasus tersebut. Ditambah dengan tekanan publik yang semakin besar, akhirnya keputusan yang menggembirakan datang. Kakek Yono dibebaskan dengan alasan kemanusiaan. Hari itu, seluruh warga desa menyambutnya di depan gerbang penjara. Beberapa aktivis yang mengikuti kasus ini juga hadir. Tangis haru pecah ketika kakek Yono melangkah keluar dengan langkah tertatih. Seorang wartawan bertanya, "Kakek, bagaimana perasaan kakek setelah bebas?" Kakek Yono tersenyum, meskipun matanya masih menyiratkan luka. "Aku bersyukur, Nak. Tapi lebih dari itu, aku ingin semua orang belajar bahwa tanah bukan hanya soal kertas dan hukum. Tanah adalah sejarah, warisan, dan kehidupan bagi orang kecil seperti aku." Setelah bebas, kakek Yono kembali ke desanya. Ia tinggal di rumah keponakannya dan menjalani hari-harinya dengan damai. Namun, tanah yang dulu ia miliki sudah tak bisa kembali. Ia hanya bisa melihatnya dari jauh, mengenang masa-masa ketika ia bekerja keras menanam pohon-pohon di sana. Kisah kakek Yono menjadi pengingat bagi banyak orang bahwa hukum seringkali berpihak pada mereka yang kuat, sementara orang kecil harus berjuang lebih keras untuk mendapatkan keadilan. Sebagai penutup, kakek Yono selalu berkata kepada anak-anak di desanya, "Jangan pernah menyerah memperjuangkan hakmu. Tapi ingat, keadilan seringkali harus dicari, bukan hanya ditunggu." Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like kalau kamu suka, share ke teman-teman kamu, dan tentunya subscribe, supaya nggak ketinggalan konten terbaru dari kami.